Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di channelku. Kalian bisa panggil aku Ara. Jadi di video kali ini aku bakal nge-review buku, yaitu salah satu buku series Bumi yang judulnya Seros dan Balthazar. Ini buku kelima ya guys. Sampulnya yang warna biru tua. Jadi ini buat cover awalnya. Ada kepala badak di sini. Ada juga kapsul-kapsul yang terbang. Dan ada juga sarung tangan. Bagi kalian yang pecinta series Bumi pasti paham lah maksud dari cover-cover ini tuh apa, karena ini udah buku kelima. Jadi buku series Bumi itu covernya tuh ini menggambarkan isi yang ada di dalamnya nanti. Kenapa di sini ada kepala badak atau kenapa di sini banyak kapsul yang terbang, itu bakal ada diceritain dalam buku ini. Untuk tampilan depannya kayak gini. Ini untuk tampilan sampingnya. Oh, nggak mau fokus. Nah, ini untuk tampilan sampingnya dan ini tampilan belakangnya. Ini aku dulu waktu pertama kali rilis langsung beli. Kayak ini tuh buku kan diterbitinnya 2018 kalau nggak salah. Jadi langsung beli. Jadi waktu itu aku langsung ku plastikin dan sekarang plastiknya menjadi seperti ini. Kayaknya waktunya ganti deh. Buku ini cukup lumayan, nggak tebel sih guys ini, tapi untuk dibandingin buku atau buku series Bumi rata-rata segini sih, nggak terlalu tebel. Buku ini tuh ada 376 halaman, nggak terlalu banyak, kayak nggak sampai 500-an. Dan ini tuh buku petualangan fiksi, jadi kayak lanjutannya dari buku seri sebelumnya, yaitu yang judulnya Bintang. Jadi kan buku Bumi itu udah ada, kalau sekarang udah banyak ya. Setauku yang terbaru itu kalau nggak salah judulnya Ili. Iya, kalau nggak salah tuh Ili judulnya yang terbaru. Nah, kalau diurutannya dari awal kan Bumi, Bulan, Matahari, Bintang, Seros dan Balthazar, habis itu Komet Minor. Nah, sampai Komet Minor ini petualangan mereka tuh selesai. Tapi di petualangan itu kan masih ada beberapa teka-teki yang belum terpecahkan. Maka dari itu selanjutnya ada buku Selena Nebula, terus Si Putih, Lumpuh, Bibigil, Sagaras. Nah, selanjutnya itu nggak hafal karena aku baru punya bukunya tuh sampai yang Sagaras. Jadi di beberapa buku setelah Komet Minor itu menceritakan beberapa teka-teki yang belum terpecahkan di buku-buku sebelumnya, seperti siapa orang tuanya Raib, dan siapa si Putih kucingnya Raib, terus gimana masalahnya Miss Selena, dan orang tuanya Ali. Secara kan dia dikenalnya tuh dari klan Bumi, tapi dia bisa berubah jadi beruang. Padahal kan manusia Bumi nggak ada yang memiliki kekuatan super kan ya. Jadi di situ termasuk teka-tekinya. Oke. Buku ini diterbitin oleh PT Gramedia Pustaka Utama. Dan untuk sinopsisnya ini yang di belakang bukunya ini bakal aku bacain seperti biasa. Oke. Awalnya kami hanya mengikuti karya wisata biasa seperti murid-murid sekolah lain. Hingga Ali dengan kejeniusan dan keisengannya memutuskan menyelidiki sebuah ruang kuno. Kami tiba di bagian dunia paralel lainnya, menemui petarung kuat, mendapat kekuatan baru serta teknik-teknik menakjubkan.
dunia paralel ternyata sangat luas dengan begitu banyak orang hebat di dalamnya. Kisah ini tentang petualangan 3 sahabat, Raib bisa menghilang, Sally bisa mengeluarkan petir, dan Ali bisa melakukan apa saja. Ya, si biang kerok Ali ini berulah lagi guys. Jadi cerita ini berawal pada saat mereka ikut suatu karya wisata yang diadakan oleh sekolahnya. Tujuannya adalah untuk mengamati berbagai macam benda yang ada di sebuah lokasi kuno yang usianya lebih dari 2000 tahun. Akan tetapi, ketika mereka sibuk melakukan pengamatan, secara tiba-tiba Ali berseru bahwa sensor dunia paralel miliknya mendapat pintu kamuflase di bagian selatan. Meskipun Ili sudah mengingatkan, Ali tetap bersikeras ingin pergi ke sana. Akhirnya mereka pergi ke gedung kuno yang kedalamannya 1200 meter di atas permukaan laut. Dan di sana mereka bertemu Seros. Seros merupakan monster kepala badak yang memiliki kekuatan luar biasa dan hanya melakukan penyerangan saat malam hari. Ketika siang hari, mereka berubah menjadi Nganggeran dan Nganggeram. Jadi mereka ada 2. Emang agak sulit ini pelafalannya. Kan tahu sendiri ya, nama-nama tokoh-tokoh yang ada di dalam series Bumi itu unik-unik setiap klannya, dunia paralelnya, kayak klan Bumi atau klan Bintang. Ya, nggak usah disebutin lah ya nama-nama mereka itu. Oke, lanjut. Selain itu, di sini juga menceritakan tentang Batozar. Batozar sendiri merupakan penjagal dan menjadi buronan dan target operasi antar klan akibat ulahnya di masa lampau. Ia hanya ingin mengetahui apa yang sebenarnya terjadi pada anak dan juga istrinya, sehingga memaksa Raib untuk menggunakan teknik berbicara dengan alam, memutar kembali kejadian 100 tahun lalu. Karena Raib ini kan posisinya putri bulan, nah yang bisa melakukan teknik berbicara dengan alam itu hanya putri bulan, makanya Batozar mencari Raib dan memaksanya untuk memutar kembali kejadian 100 tahun lalu. Dan itu bukanlah hal yang mudah. Setelah Raib berusaha sekuat tenaga, namun tak juga berhasil. Dan penyerangan dari pasukan bayangan pun telah tiba. Dan ketika ia baku hantam dengan sengitnya, tiba-tiba Raib berhasil memperlihatkan kejadian 100 tahun lalu di mana istri dan anaknya masih hidup. Jadi, waktu kan si Batozar ini kan buronan. Nah, akhirnya keberadaannya tuh dideteksi sama pasukan bayangan dari klan bulan. Akhirnya diseranglah Batozar itu. Waktu lagi sengit-sengitnya bertarung, tiba-tiba Raib tuh bisa berhasil memperlihatkan kejadian 100 tahun lalu di mana istri dan anaknya Batozar itu masih hidup. Akhirnya Batozar bisa mengingat wajah anak dan istrinya. Dan pada akhirnya, Batozar pasrah apapun yang dilakukan oleh pasukan bayangan. Dan Batozar pun lenyap. Beriringan dengan cermin kecil yang ditemukan oleh Ali di lokasi terakhir, Batozar menyerahkan dirinya. Jadi, di sini tuh memang sempat dikiranya Batozar tuh gugur atau meninggal. Tapi ternyata saat Ali menemukan cermin yang biasanya dipakai Batozar untuk teleportasi, di situ mereka bertiga tahu bahwa Batozar belum gugur. Dia di detik-detik terakhir sebelum peluru itu menghantam dirinya, ya peluru yang dilontarkan pasukan bayangan, itu dia teleportasi ke dalam cermin untuk bersembunyi. Jadi di novel selanjutnya Batozar bakal muncul lagi. Dan Ali menyarankan kalau misalnya Batozar itu bisa menjadi sekutu terkuat untuk melawan si tanpa mahkota. Jadi gitu dulu reviewku hari ini di video kali ini.
tentang buku Cheron dan Balthazar karya Terelie, buku kelima dari series Bumi. Stay tune terus video selanjutnya. See you in the next video. Bye-bye.